Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia. Ternyata Indonesia itu masih mengimpor listrik dari Malaysia, geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, geng. Oke, kali ini saya sedikit terkejut, geng. Yang selama ini saya tidak tahu, geng. Dan baru sekarang saya tahu tentang hal ini, yang dimana Indonesia import listrik dari Malaysia, geng. Wah, ini yang membuat saya penasaran, geng. Karena selama ini saya kemana dan saya itu ada di mana, sehingga saya tidak tahu tentang hal ini, geng. Wow, ini sangat-sangat membuatkan saya terkejut, ya, geng. Oke, seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama dari channelnya Konteks ID, ya, geng. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan warganya? Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Malaysia untuk menyuplai listrik warga Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Wow, sebentar, geng. Ini pasti di perbatasan Kalimantan dan juga Sarawak, ya, geng. Yang dimana kita tahu juga dan juga saya sering mereaksi di perbatasan di sana, ya, geng. Karena kalau kita pergi ke kota itu sangat jauh, geng. Kurang lebih 100 km kalau kita pergi ke kota di Indonesia ini, ketimbang kita pergi ke kota di Malaysia ini sangat-sangat dekat. Sehingga banyak sekali dari masyarakat perbatasan yang pergi ke sana berbelanja, geng, berjalan kaki dan bisa sampai di sana karena cukup dekat antara pasar di Sarawak ini ke perbatasannya, geng, ketimbang pergi ke pasar yang ada di Indonesia itu sangat jauh. Dan itu sudah sering sekali saya reaksi tentang hal ini, dan mungkin ini yang membuatkan pasokan listrik kekurangan di sana karena mungkin sangat-sangat jauh dan juga masih hutan yang sangat lebat, ya, geng, dan juga sehingga mengambil listrik dari Malaysia. Mungkin ini salah satunya, ya, geng. Oke, kita lanjut lagi, geng. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia. Dan selanjutnya, dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Apabila pada 2012 impor listrik... Ini yang membuat saya terkejut, geng, mendengar berita tentang hal ini, geng. Selama ini saya kemana, geng? Ini jujur, saya tidak tahu tentang hal ini selama ini, geng. Baru saja saya tahu. Ternyata Indonesia itu masih mengimpor listrik dari Malaysia, geng. Tapi itu di perbatasan, ya, geng, bukan semuanya. Hanya di perbatasan. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, di sana itu masih banyak lagi yang memerlukan pembangunan di sana. Karena di sana itu masih hutan lebat. Dan ya, semoga kedepannya dari saudara-saudari kita yang berada di perbatasan itu dipermudahkan urusannya, ya, geng, sama pemerintah. Masya Allah. Listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour, maka pada 2022 mencapai 797,38 gigawatt hour. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 megawatt. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Wow, ini, geng, Masya Allah, geng. Jujur saya terkejut, geng, mendengar hal ini. Karena yang kita tahu, ya, Indonesia ini juga luas, ya, geng, sangat sulit untuk dijaga. Mungkin ini pendapat saya, sangat sulit dijaga dan juga penduduknya banyak. Sehingga pembangunan di perbatasan itu masih berjalan, ya, geng, bukan belum dibangun tetapi masih berjalan tahap pembangunannya. Dan
masalah listrik tadi, geng, ya saya baru tahu juga ya, geng. Dan ini jika mungkin ada teman-teman yang sedikit tidak enak mendengar kata-kata saya, dan saya mohon maaf ya, geng, karena ini saya baru tahu tentang hal ini ya, geng. Wajar saja, geng, di sana itu kurang listrik karena sangat jauh, seperti apa yang saya katakan tadi, sangat jauh ratusan kilometer kalau kita pergi ke kota di Kalimantan ini ketimbang kita pergi ke kota di Malaysia ini. Sedangkan masyarakat kita saja, saudara-saudari kita yang berada di perbatasan itu pergi ke pasar dengan berjalan kaki, membeli gula, membeli kopi, membeli sayur, geng, ke Sarawak Malaysia ini, geng, sangat-sangat dekat dengan berjalan kaki saja. Kalau mereka itu berjalan di kota di Indonesia ini sangat-sangat jauh, itu harus melalui perahu berapa kilometer sehingga membutuhkan berhari-hari ya, geng, kalau menggunakan perahu. Dan ya kalau pergi ke Sarawak untuk membeli apapun itu hanya berjalan kaki. Dan mungkin ini salah satu alasannya Indonesia import listrik dari Malaysia ya, geng, yang mungkin kedepannya mungkin tidak lagi, semoga saja ya, geng, baik-baik saja di perbatasan, dan biar saudara-saudara kita itu mendapatkan kemudahan dan juga hal-hal yang mereka butuhkan di sana ya, geng. Masya Allah. Oke, sampai di sini saja video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.